Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Krisna Setia Pradana. Selanjutnya ada Poppy Winarno, selanjutnya ada Mita Oktavia, ada Dino Alfiansyah Labers, selanjutnya ada Muhammad Lukman Abbas, dan terakhir David Ari Hidayatullah. Kami di sini akan membahas mengenai polyploidy. Yang pertama yaitu pendahuluan. Bawang merah atau Allium ascalonicum merupakan jenis rempah yang sering digunakan masyarakat sebagai bumbu masakan dan bahkan sebagai bahan obat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Potensi produktivitas bawang merah ini sangat diperlukan. Dikemukakan oleh Irfan pada 2013. Upaya untuk meningkatkan kualitas pertanian terutama bawang merah dapat dilakukan dengan cara menciptakan tanaman varietas unggul polyploid dengan teknik pemeliharaan mutasi. Dikemukakan oleh Mahyuni pada tahun 2015. Polyploid pada tanaman dapat dilakukan dengan senyawa anti-mitosis seperti kolkisin. Dikemukakan oleh Chan pada tahun 2009. Induksi polyploid menggunakan senyawa kimia kolkisin paling banyak digunakan karena mudah larut dalam air dan efektif menginduksi polyploid. Dikemukakan oleh Haryati pada tahun 2009. Kolkisin merupakan senyawa kimia golongan alkaloid yang dapat menyebabkan terjadinya mutasi dan menciptakan tanaman polyploid. Dikemukakan oleh Firman Shah pada tahun 2019. Metode, terdapat beberapa metode, diantaranya yang pertama yaitu penyiapan bahan tanaman, selanjutnya penanaman dan pemeliharaan benih bawang merah setelah diperlakukan dengan larutan kolkisin, selanjutnya pembuatan preparat untuk pengamatan jumlah kromosom atau ploidy. Selanjutnya alat dan bahan. Alat yang digunakan yang pertama yaitu wadah plastik, selanjutnya pot plastik, sprayer, gelas ukur, pinset Erlenmeyer, label, petri dish, tangkai pengaduk, flakon, pinset, pisau, oven, kulkas, silet kuas, pipet kecil, gelas preparat, gelas penutup, mikroskop, cahaya, kamera, foto, pensil, penggaris, jangka sorong, dan light meter. Selanjutnya bahan yang digunakan salah satunya benih bawang merah, varietas Sumenep, kolkisin, aquades, alkohol, asam asetat, glasial, HCl, acetoorsein, kapas, dan media tanam atau campuran pasir ataupun arang sekam. Dari data di atas dapat diketahui bahwa mengenai tanaman bawang merah dari minggu pertama sampai minggu ke-8 yaitu memiliki dua perlakuan pemberian kolkisin. Yang pertama yaitu 0 ppm dan yang kedua yaitu 100 ppm. Pada tiap perlakuan terdapat ulangan sebanyak 3 ulangan. Pada perlakuan pemberian kolkisin 0 ppm atau kontrol, minggu pertama memiliki rata-rata tertinggi tanaman yaitu 17,54 cm. Ulangan pertama mendapatkan 18,16 cm. Ulangan kedua mendapatkan 17,84 cm. Dan ulangan ketiga mendapatkan 16,64 cm. Pemberian perlakuan kolkisin 0 ppm pada minggu ke-8 mengalami penurunan drastis. Rata-rata tinggi tanaman yaitu 8,18 cm. Pada setiap ulangan dibandingkan dari minggu-minggu sebelumnya, mengalami perubahan tinggi yaitu pada ulangan pertama mendapatkan 7 cm, ulangan kedua mendapatkan 15 cm, ulangan ketiga mendapatkan 2 cm. Dapat dilihat bahwa ulangan ketiga merupakan tinggi tanaman terendah dari minggu pertama sampai minggu ke-8. Sedangkan pada ulangan kedua, rata-rata tinggi tanaman tertinggi pada minggu ke-8, rata-rata tinggi tanaman yang paling tinggi ada pada minggu ke-4 dan ke-5. Dari tabel di atas dapat diketahui mengenai jumlah daun pada tanaman bawang merah pada minggu pertama sampai minggu ke-8. Mengenai pengamatan ini tidak jauh berbeda dari pengamatan tinggi tanaman karena sama halnya perlakuan mendapatkan ulangan sebanyak 3 dan memiliki 2 perlakuan pemberian kolkisin yaitu yang pertama 0 ppm atau kontrol dan yang kedua yaitu 100 ppm. Pada pemberian kolkisin 0 ppm atau kontrol pada minggu pertama, jumlah daun memiliki rata-rata
ketiga ulangan sebesar 7, ulangan pertama mendapatkan 8,2, ulangan kedua mendapatkan 6,6, dan ulangan ketiga mendapatkan 6,2. Pemberian perlakuan kolkisin 0 ppm pada minggu ke-8 memiliki rata-rata ketiga ulangan sebesar 3,13, yang merupakan rata-rata terendah dari jumlah daun perlakuan kolkisin 0 ppm. Sedangkan untuk rata-rata nilai tertinggi jumlah daun yaitu pada hari keempat yang memiliki rata-rata ketiga ulangan sebesar 18,6. Pada pemberian perlakuan kolkisin 100 ppm pada minggu pertama mendapatkan nilai rata-rata ketiga ulangan sebesar 5. Pada minggu kedua, rata-rata naik mencapai 8,4 yang dapat dikatakan bahwa pada hari kedua merupakan rata-rata tertinggi dari jumlah daun. Karena pada hari ketiga nilai rata-rata menurun ke angka 56 dan pada hari ke-7 hingga ke-8 tidak mengalami penurunan atau peningkatan karena bawang merah sudah mati. Karena konsentrasi kolkisin yang terlalu besar sehingga menyebabkan tanaman bawang merah mati. Pada tabel 3 dapat diketahui bahwa pemberian perlakuan kolkisin 0 ppm pada rata-rata tinggi tanaman jahe merah mengalami peningkatan setiap minggunya. Mulai minggu pertama dengan rata-rata ketiga ulangannya sebesar 0,07 cm, pada minggu kedua mulai meningkat sebesar 0,28 cm, pada minggu ketiga mulai banyak meningkat sebesar 6,65 cm, hingga pada minggu ke-8 rata-ratanya meningkat sebesar 30,7 cm. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian kolkisin 0 ppm pada jahe merah memberikan dampak yang baik pada pertumbuhan tinggi tanaman. Dikarenakan setiap minggunya mengalami peningkatan yang selalu stabil, sedangkan rata tinggi tanaman pada perlakuan 100 ppm pada minggu pertama tidak terjadi pertumbuhan. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hambatan pertumbuhan tinggi tanaman akibat perlakuan kolkisin hanya pada awal pertumbuhan, namun mulai minggu selanjutnya tidak terdapat hambatan. Pada tabel 4 dapat diketahui bahwa pemberian perlakuan 0 ppm dan 100 ppm pada rata jumlah daun jahe merah pada minggu pertama hingga pada minggu kedua maupun ketiga tidak mengalami pertumbuhan. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hambatan pertumbuhan jumlah daun tanaman akibat perlakuan kolkisin hanya pada awal pertumbuhan. Perlakuan perendaman kolkisin menyebabkan terjadinya pembesaran ukuran sel, tetapi menyebabkan pertumbuhan tanaman terhambat akibat terhambatnya proses pembelahan sel. Hal ini sesuai dengan pendapat Prihatman bahwa gangguan metabolisme juga menyebabkan pertumbuhan tanaman terganggu, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Namun pada minggu selanjutnya tidak terdapat hambatan yang dapat dikatakan mengalami pertumbuhan jumlah daun. Kesimpulan, pada tinggi tanaman pada tanpa perlakuan kolkisin atau 0 ppm mempunyai hasil yang lebih baik dibandingkan dengan perlakuan 100 ppm konsentrasi kolkisin. Pada jumlah daun tanpa perlakuan kolkisin atau 0 ppm mempunyai hasil yang lebih baik dibandingkan dengan perlakuan 100 ppm konsentrasi kolkisin. Pada jumlah daun dan tinggi tanaman jahe tanpa perlakuan kolkisin atau 0 ppm mempunyai hasil yang berbeda halnya dengan perlakuan pemberian kolkisin 100 ppm yang membuat pertumbuhan jahe melambat dari tinggi tanaman dan jumlah daun. Konsentrasi pemberian kolkisin mempengaruhi jumlah serta bentuk dari kromosom. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.